Film diawali dengan narasi yang menjelaskan tentang betapa chaosnya Chicago di akhir tahun 2016, di mana peredaran senjata yang sangat bebas telah memicu peningkatan angka kriminalitas di kota tersebut. Parahnya lagi, pemerintah Amerika juga seolah hanya diam saja tanpa memikirkan solusi untuk mengatasi masalah di sana. Bahkan kondisi itu juga yang membuat petugas kepolisian tak henti-hentinya bekerja sepanjang hari dengan kasus yang dinominasi oleh penyalahgunaan senjata api. Sama halnya dengan petugas medis yang selalu kedatangan pasien gawat darurat karena menjadi korban dari aksi kejahatan di kota itu. Terlihat seorang pria bernama Paul yang merupakan seorang dokter bedah di salah satu rumah sakit di Chicago, sekaligus menjadi tokoh sentral dalam kisah kali ini. Ia dikisahkan sebagai seorang dokter yang selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya dan menjadi kepala keluarga yang bisa memberi kesejahteraan yang baik bagi istri dan anaknya. Di malam itu, Dr. Paul yang sedang berjaga di IGE kembali harus kedatangan pasien barunya yang diketahui baru saja mendapat tembakan di tubuhnya. Namun naasnya, pasien itu tak mampu bertahan hidup lebih lama dan harus meregang nyawanya tepat ketika ia tiba di ruang IGD. Nampak raut kekecewaan terlihat jelas di wajah Paul karena lagi-lagi ia tak bisa menyelamatkan pasiennya. Terlebih ia hanyalah seorang dokter bedah yang tak bisa mencegah atau melawan tindak kriminal di luar sana. Di suatu hari, Paul dan istrinya yang bernama Lucy nampak sedang menikmati sarapan pagi mereka di rumah bersama dengan putrinya yang bernama Jordan, yang diketahui baru saja diterima di salah satu universitas di New York. Mereka nampak bahagia karena putri semata wayangnya itu akhirnya berhasil lolos masuk ke Northwestern yang merupakan salah satu kampus terbaik di sana. Kegembiraan itu pun dilanjutkan dengan makan siang di salah satu restoran bersama dengan Frank yang merupakan adik dari Paul. Namun berbeda dengan sang kakak, Frank justru digambarkan sebagai pria yang boros dan selalu mengandalkan uang pinjaman dari Paul, seperti yang ia lakukan saat mereka telah selesai makan di tempat tersebut. Frank yang baru saja mengutarakan niatnya untuk meminjam uang dari Paul, kemudian meninggalkan tempat itu yang kemudian disusul oleh kedatangan petugas valet yang akan mengambil mobil Paul dari tempat parkir. Seperti biasanya, Paul pun memberikan kunci beserta kartis parkir pada petugas itu. Namun, hal tak terduga justru dilakukan oleh petugas valet yang memperkenalkan dirinya sebagai Miguel Javier. Ia yang seharusnya hanya bertugas untuk mengambil mobil Paul dari tempat parkir, malah justru memfoto histori perjalanan dari mobil tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui tempat tinggal si pemilik mobil itu. Karena kebetulan, ia juga sempat mendengar obrolan keluarga Paul dan Frank yang berencana makan malam bersama keesokan harinya untuk merayakan ulang tahun Paul, yang artinya rumah mereka akan ditinggalkan kosong dan si petugas valet bisa merampok dengan leluasa isi dari rumah itu. Di malam ulang tahun Paul, ia dan keluarganya yang sudah siap untuk pergi ke restoran favorit mereka malah harus gagal karena tiba-tiba Paul mendapat telepon dari rumah sakit yang mengharuskannya untuk segera datang mengingat adanya pasien kritis yang harus ia tangani. Paul yang pada dasarnya sangat profesional dalam bekerja hanya bisa merelakan acara spesialnya itu gagal begitu saja. Meski nampak cukup kesal, namun ia tetap berangkat memenuhi panggilan kerjanya di malam itu. Sementara Lucy dan Jordan yang tak ingin melalui malamnya hanya dengan berdiam diri di rumah saja akhirnya memutuskan untuk memasak sendiri makanan sesuai dengan menu favorit Paul. Namun sial bagi keduanya, mereka yang baru akan mulai menikmati makanan ini. Mereka yang baru akan mulai memasak malah dikejutkan dengan kedatangan tiga pria bertopeng yang berniat merampok rumah mereka. Lucy sebetulnya tidak ingin terjadi insiden di malam itu. Sama halnya dengan para perampok yang langsung menuju ke kamar Lucy untuk segera mendapatkan barang berharga di sana. Namun, salah satu perampok yang ditugaskan untuk menjaga Jordan malah menggoda gadis itu yang kemudian berujung dengan serangan yang membuat luka sobek di area mukanya. Perampok yang tak terima itu
kemudian membuka topengnya dan langsung menodongkan pistolnya tepat ke arah Jordan, seolah ingin membalas aksi dari gadis tersebut. Namun niatan itu digagalkan oleh perampok lainnya yang sempat memicu keributan kecil di antara mereka. Lucy yang melihat adanya celah berusaha menyerang perampok berpistol itu menggunakan air mendidih yang tadi dimasaknya dan meminta Jordan untuk segera kabur menyelamatkan diri. Namun naas bagi keduanya karena salah satu perampok yang tak ingin aksinya gagal akhirnya melesatkan 2 kali tembakan saat itu juga. Sementara itu di rumah sakit, Paul yang sedang melakukan operasi bedah pada salah satu pasiennya mendapat panggilan untuk menangani pasien darurat lainnya yang juga baru tiba di sana. Betapa terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa 2 pasien yang baru saja datang adalah istri dan anaknya sendiri. Terlebih Lucy yang ternyata harus meregang nyawanya karena mendapat tembakan di dada. Sedangkan Jordan kini masih tak sadarkan diri akibat geger otak karena terkena pecahan peluru dari para perampok. Di hadapan polisi, Paul yang masih dirundung kesedihan itu sempat memberikan keterangan perihal barang berharga yang ada di berangkasnya. Mulai dari paspor, akta kelahiran putrinya, uang 2.000 dolar Amerika Serikat yang akan dipinjamkannya adalah 2 buah arloji, cincin, dan 2 buah arloji yang merupakan hadiah ulang tahunnya. Keesokan harinya, Paul yang sedang menjaga Jordan yang masih koma. Karena hari itu juga, ia harus mengantar jasad Lucy ke orang tuanya untuk segera dimakamkan di tempat kelahirannya itu. Dalam perjalanan pulang meninggalkan pemakaman, ayah Lucy yang mengendarai mobil mereka tiba-tiba menghentikan lajunya. Setelah mendapati jasad Lucy, 2 pemburu gelap yang sedang mengacaukan peternakannya. Pria tua itu kemudian keluar mobil dengan membawa senapannya dan langsung menembak ke arah para pemburu gelap itu. Meski kondisi fisiknya yang sudah tua jelas tidak memungkinkannya untuk bisa membidik tepat ke arah para pemburu di sana. Namun dari sinilah akhirnya Paul mulai tercerahkan dengan nasihat yang diberikan oleh ayah Lucy. Bahwa saat ini, polisi seolah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya, dan setiap pria harus berani mengambil tindakannya sendiri demi melindungi apa yang dimilikinya. Sejak saat itulah, Paul mulai menyadari kesalahannya karena tak bisa menjaga dengan baik istri dan anaknya sendiri. Terlebih, kasus perampokan yang merangkut nyawa Lucy juga ditangani dengan sangat lamban oleh pihak kepolisian. Bahkan terlihat banyak sekali tumpukan kasus kriminal yang masih belum diselesaikan oleh detektif Kevin, yang seharusnya juga menangani kasus kematian Lucy. Sialnya lagi, ide Paul untuk menyewa detektif swasta dan membuat saya embara agar bisa segera menemukan pembunuh istrinya malah seakan dihalang-halangi oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, Paul yang sempat membelas seorang wanita di sebuah kawasan kumuh malah harus mendapat pukulan oleh para pria yang tadi sempat menggoda wanita itu. Seolah semakin menegaskan jika dirinya harus bisa bertindak sendiri tanpa mengandalkan pihak kepolisian lagi. Fakta itu juga lah yang sempat menggerakkan Paul menuju ke salah satu pusat penjualan senjata api. Namun ia yang terlalu awam dan khawatir terhadap jeratan hukum masih mengurungkan niatnya itu. Akan tetapi, dari senilai ia semakin menyadari bahwa memiliki senjata api di Amerika bukanlah perkara yang sulit karena semuanya bisa dihukum. Bisa saja terwujud asalkan ia memiliki uang yang cukup. Di hari yang berbeda, Paul yang sedang bertugas jaga di IGE dan mendapat pasien barunya yang diketahui baru saja mendapat tembakan di tubuhnya. Menariknya, pasien yang terus mengerang kesakitan itu malah tak sengaja menjatuhkan pistol dari kantong bajunya, seolah memberi isyarat pada Paul untuk bisa bergerak sendiri menuntut keadilan atas kasus pembunuhan istrinya. Mbak Gayung bersambut, ini terus mempertanyakan keadilan bagi mendiang Lucy dan merasa perlu untuk mengungkap sendiri para pelaku perampokan itu, akhirnya mengamankan pistol tersebut secara diam-diam. Di sebuah bangunan kosong,
Paul mulai mempelajari pistol yang baru saja didapatnya dan berlatih cara menggunakannya. Ia yang pada dasarnya merupakan pria yang pandai dalam mempelajari segala hal, ditambah lagi dengan dendam yang begitu besar atas insiden yang dialami keluarganya telah membuat Paul berpikir bahwa dia tidak bisa berpikir. Telah membuat Paul bisa menguasai pistol itu dengan sangat cepat. Amarah bercampur dendam itu pun semakin tak terbendung ketika mendapati kondisi Jordan yang semakin memburuk. Alhasil Paul pun memberanikan diri untuk menuntut keadilan bagi keluarganya dengan berkeliaran di kawasan kumuh di Chicago yang terkenal dengan tingginya angka kriminalitas di sana. Dengan berbekal hoodie sebagai penutup wajahnya dan sepucuk pistol yang ia miliki, Paul memulai aksi di malam itu dengan menyusuri salah satu jalanan yang dikenal rawan kasus kriminal. Dan benar saja, ia pun mendapati aksi perampokan yang sedang terjadi di sana. Paul dengan berani meneriaki para penjahat itu, namun mereka justru berusaha menabraknya dan membuat dokter bedah itu terpaksa harus melesatkan beberapa kali tembakan yang membuat mobil itu hilang kendali. Penjahat lainnya yang keluar dari mobil juga sempat memburu Paul. Namun ia dengan cerdik bersembunyi di salah satu mobil. Hingga kemudian serangan balik yang dilakukannya berhasil menewaskan para penjahat itu. Tak ingin identitasnya ketahuan, Paul pun dengan cepat meninggalkan lokasi tersebut dan membuang hoodie yang ia kenakan dalam aksinya tadi. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada seorang wanita yang sempat merekam seluruh kejadian tadi menggunakan ponselnya. Sejumlah polisi pun datang mengamankan tempat tersebut. Tak lama berselang, termasuk dengan detektif Kevin dan seorang asistennya yang bernama Jackson, yang juga turut meminta keterangan dari para saksi. Menariknya, aksi penembakan yang dilakukan Paul justru dinilai telah menyelamatkan nyawa korban perampokan. Bahkan seorang korban sampai menyebut Paul sebagai malaikat penjaga. Sama halnya dengan wanita perekam video yang juga menyebut Paul sebagai malaikat pencabut nyawa karena aksi heroik yang telah dilakukannya pada kedua penjahat itu. Berbekal video penembakan tadi, Kevin dan Jackson mendapati adanya keanehan karena secara tak langsung luka di tangan pelaku akibat recoil seolah menunjukkan bahwa ia belum terbiasa dengan senjata api. Sementara itu, Paul yang baru pernah menembak penjahat hingga tewas jelas membuatnya cukup syok. Namun kekhawatiran itu sirna dalam sekejap. Ketika ia mendapati video aksinya kemarin, ternyata telah viral dan mendapat pujian dari pemerintah publik yang menyebut dirinya sebagai malaikat pencabut nyawa. Paul bahkan terkesima sendiri ketika melihat dirinya yang tengah beraksi layaknya seorang profesional dalam video itu. Di hari lainnya, Paul kembali mendapatkan pasien barunya. Namun kali ini pasien tersebut masih anak-anak. Namun harus mendapat luka tembak yang cukup parah. Karena ternyata ia diketahui terpaksa bekerja pada seorang bandar narkoboy di wilayah tempat tinggalnya. Anak laki-laki bernama Tyrell itu juga sempat mengungkapkan bahwa bandar yang telah menembaknya selalu menggunakan kedok sebagai penjual es krim dalam mengedarkan barang haram tersebut. Paul yang mendengarnya jelas sangat geram dan langsung berniat untuk kembali melancarkan aksinya. Tak perlu waktu lama bagi Paul, ia yang sudah sampai di lokasi tempat tinggal Tyrell langsung mendapati pria penjual es krim yang diketahui merupakan bandar narkoboy, sekaligus pria yang telah menembak anak laki-laki itu. Tanpa basa-basi, Paul langsung merondong si penjual es krim beserta anak buahnya yang kebetulan juga sedang berada di sana. Dan seperti biasanya, dokter peda itu pun segera meninggalkan lokasi tersebut untuk meninggalkan jejak. Aksinya itu jelas membuat publik semakin ramai memperbincangkan sosok pencabut nyawa yang dianggap sebagai pahlawan baru di Amerika. Perdebatan mengenai aksi main hakim sendiri ala Paul pun mendatangkan beragam reaksi, termasuk dengan desakan para detektif Kevin dan Jackson untuk segera mengungkap pelaku di balik semua aksi tersebut. Di area berikutnya, petunjuk yang selama ini dinantikan Paul akhirnya tiba juga. Seorang pasien dengan luka penuh tembakan di tubuhnya datang di IGD
dan langsung ditangani oleh Paul sendiri. Namun perhatiannya teralihkan setelah mendapati adanya arloji milik Paul yang ternyata sedang digunakan oleh pasien tersebut. Ia pun menyadari bahwa pasien yang sedang dihadapannya itu adalah petugas valet yang pernah dijumpainya tempoh lalu dan sekaligus menjadi pelaku dalam aksi perampokan yang merenggut nyawa istrinya. Namun sialnya, nyawa pasien itu tak terselamatkan, yang membuat Paul harus mencari sendiri petunjuk dari para pelaku perampokan di rumahnya. Dengan cepat, Paul mendatangi mobil ambulan yang tadi sempat membawa pasien itu dan berhasil menemukan ponsel sipilnya yang berisi petunjuk yang selama ini dicarinya. Berbekal petunjuk yang didapatnya, Paul kemudian mendatangi salah satu bar yang sekaligus menjadi penada dari setiap barang curian yang didapat oleh para perampok. Aksi penembakan pun sempat terjadi di tempat itu. Namun pada akhirnya, Paul berhasil menembak mati para penjahat di sana, termasuk dengan mendapatkan info mengenai pembunuh istrinya yang diketahui bernama Joe. Di sebuah bengke, Paul yang sudah mengantongi identitas Joe akhirnya mendatangi pria itu dan langsung menginterogasinya menggunakan caranya sendiri. Dari pengakuan Joe juga, akhirnya Paul mendapatkan nama Knox yang disebut-sebut menjadi salah satu pelaku perampokan lainnya. Namun ia tak bisa mendapatkan informasi mengenai tempat tinggal pria itu. Karena Joe sendiri mengaku tidak cukup mengenalnya. Sesi interogasi itu pun berujung pada tewasnya Joe yang tertimpa oleh mobil, hingga membuat sebagian tubuhnya menjadi hancur. Knox nampaknya bukanlah penjahat biasa, seperti para pelaku yang sudah dihabisi oleh Paul. Karena kali ini justru penjahat itu sendiri yang menghubungi Paul, seolah telah mengetahui bahwa dirinya sempat diburu oleh dokter bedah itu. Dalam obrolan singkat melalui telepon itu, Paul diminta untuk segera mendatangi Knox di salah satu klub malam. Tak ingin membuang waktunya, Paul pun segera menuju ke tempat tersebut. Di tempat yang telah dijanjikan, Paul yang mencoba menghubungi ponsel Knox akhirnya mendapati pria itu di toilet, hingga terjadilah aksi penembakan di sana. Sialnya Knox yang juga sempat terkena tembakan malah datang ke IGE di rumah sakit tempat Paul bekerja. Dan ia mengungkapkan soal keterlibatan Paul yang selama ini merupakan seorang penjahat dan ia merupakan sosok di balik malaikat pencabut nyawa itu. Sementara Paul yang juga mendapat luka sobek di bahunya berusaha mengobatinya sendiri di gudang rumahnya. Namun ia malah dikejutkan oleh kemunculan Frank yang ternyata dari tadi telah berada lebih dulu di sana. Perdebatan antara kakak dan adik itu pun sempat terjadi. Namun pada akhirnya, Frank bisa memahami alasan aksi Paul selama ini. Bahkan dia juga sempat melindungi kakaknya itu ketika detektif Kevin dan Jackson menemukan Paul. Di hari berikutnya, Jordan yang kondisinya sudah semakin membaik akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Menariknya, Paul yang membawa putrinya itu sempat berada satu lift dengan Knox yang juga sama-sama sudah bisa pulang setelah menjalani perawatan singkat akibat luka tembak yang didapatnya. Seolah menyadari akan adanya bahaya yang bisa datang kapan saja, Paul sempat mendatangi pusat penjualan senjata api untuk membekali penjualan senjata api. Dan Paul juga sempat mencari dirinya dengan persenjataan lengkap. Di malam itu juga, firasat Paul akan datangnya serangan dari Knox akhirnya terbukti. Ia yang saat itu hanya bersama dengan Jordan dikejutkan oleh kemunculan sekelompok pria misterius yang mulai mengendap-endap mendekati rumah mereka. Tak ingin hal buruk kembali menimpa putrinya, Paul berusaha mengamankan Jordan di lemari bawah tangga sembari memintanya untuk segera menghubungi pihak kepolisian. Paul yang sudah beberapa kali menemukan Jordan menumpas para penjahat nampaknya mulai terbiasa menggunakan berbagai senjata. Hal itu dibuktikannya dengan menumbangkan satu demi satu penjahat yang datang ke rumahnya. Hingga kemudian giliran ia sendiri yang harus menghadapi Knox. Di ruang basement rumahnya, Knox yang sudah ada lebih dulu di sana berhasil menembak lengan Paul. Bahkan ia sempat akan membakar hidup-hidup dokter bedah itu beserta rumahnya untuk meninggalkan jejak.
Namun teriakannya, bahkan Jordan, nampaknya telah menarik perhatian Knox, yang kemudian dimanfaatkan oleh Paul dengan memberondong peluru dari senapan laras panjangnya pada penjahat itu. Alhasil, Knox pun akhirnya tewas saat itu juga bersamaan dengan kedatangan rombongan mobil polisi di sana. Di hadapan detektif Kevin, Paul mengaku bahwa dirinya hanya sekedar membela diri saja atas serangan Knox di rumahnya, termasuk dengan luka bekas recoil yang baru saja didapatnya, meski luka tersebut nampak sudah mulai sembuh. Kevin sempat mengungkapkan rasa kagumnya pada dokter bedah itu, bahkan menyatakan salut atas aksi heroiknya dalam memberantas para penjahat belakangan ini. Namun beda halnya, jika Paul berada di negara Wakanda, pasti Paul akan masuk penjara dengan cara yang tidak santuy karena telah membela diri dari para penjahat. Di akhir film terlihat Paul yang baru saja mengantar Jordan ke salah satu apartemen di New York, yang akan menjadi tempat tinggal putrinya itu selama menjalani masa kuliah. Uniknya, dalam perjalanan pulang, Paul sempat mendapati seorang pria yang sedang mencuri tas dari salah satu petugas hotel. Dan ia dengan refleks mengacungkan tangannya, seolah seperti sedang menggunakan pistol seperti sebelumnya. Dan kisah Paul di film ini pun berakhir